Pak Dante, silakan. Terima kasih Pak Menko Marifest, Pak Menko Perekonomian, serta seluruh rakyat Indonesia yang saya banggakan. Untuk melengkapi presentasi apa yang ingin saya sampaikan, saya izin untuk melakukan share screen sebentar, bahwa kita sudah melewati masa puncak kasus konfirmasi, kasus perawatan di rumah sakit, dan kematian di rumah sakit untuk beberapa eskalasi beberapa waktu yang lalu. Saat ini, tetapi di negara-negara tetangga kita, eskalasi itu masih terjadi. Di Malaysia masih terjadi terus kasus eskalasi, di Filipina masih terus terjadi, di Vietnam masih terus terjadi, sedangkan kita sudah mulai menurun. Apa yang perlu kita tindak lanjuti dari peristiwa ini adalah bahwa menurunnya kasus yang ada di tempat kita bukan membuat kita menjadi terlena, seperti pesan Bapak Presiden, akan tetapi inilah saatnya kita melakukan penguatan terhadap ketahanan medis. Ketahanan medis itu dipentingkan karena beberapa kasus itu terjadi juga peningkatan di beberapa tempat. Di Amerika Serikat, di Inggris, dan Israel, di mana di Amerika Serikat angka vaksinasinya sudah sedemikian baik hingga 52%, di Inggris 63%, di Israel 63%, terjadi lagi kenaikan kasus tersebut. Ini disebabkan karena abai protokol kesehatan yang selama ini diabaikan karena merasa sudah dilakukan vaksinasi. Jadi vaksinasi bukan satu-satunya game changer, tetapi merupakan salah satu komponen yang penting untuk dilakukan, tetapi penting adalah protokol masyarakat. Setiap kali terjadi kenaikan mobilitas masyarakat, selalu disertai dengan peningkatan kasus tersebut. Yang harus kita hati-hati adalah peningkatan kasus akibat aktivitas yang meningkat yang mungkin akan terjadi menghadapi libur peringatan Maulid Nabi yang nanti akan ada di bulan depan. Nah, kita masih berhati-hati karena setiap kali peningkatan mobilitas selalu disertai dengan peningkatan kasus tersebut. Dari berbagai macam strategi penanganan yang perlu dilanjutkan, maka yang paling penting adalah tes epidemiologi, kemudian rasio kontak erat yang dilacak, dan percepatan vaksinasi pada saat kita sekarang sudah melalui masa-masa sulit di mana eskalasinya kemarin itu sudah semakin tinggi dan sekarang sudah semakin baik. Karena itu implementasi PPKM di level 1 sampai 4 tentu harus tetap dilakukan dan ditetapkan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam implementasi protokol kesehatan terus harus dilakukan. Bagaimana protokol kesehatan tersebut dilakukan dengan metode digital? Kita sudah mempunyai Peduli Lindungi. Dengan Peduli Lindungi ini masyarakat dipantau, kemudian dimitigasi, serta dievaluasi status mobilisasinya. Ada 4 kriteria hijau, kuning, merah, dan hitam. Kriteria hitam ini adalah mereka yang kasus positif dan kontak eratnya positif. Ini dilakukan evaluasi agar tidak melakukan penyebaran dan meningkatkan terjadinya kasus tersebut. Kita sudah melakukan penggunaan Peduli Lindungi ini di 6 sektor utama dan segera akan digunakan di beberapa sektor yang lainnya. Dari tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, kita berhasil menjaring kira-kira kasus hitam itu sebanyak 1.625. Jadi 1.625 kasus ini adalah mereka yang tidak diketahui sebelumnya atau sudah diketahui sebelumnya menderita COVID-19 atau kontak erat, tetapi mereka masih berkeliaran di jalan. Itu terutama disebabkan karena mereka terdeteksi di sektor perdagangan, terutama ketika akan masuk mal. Jadi ini penting sekali, proteksi dengan melakukan Peduli Lindungi ini untuk menjaga masyarakat supaya tidak terjadi kontak yang erat. Strategi yang umum harus kita lakukan adalah secara nasional positivity rate kita semakin menurun, sekarang sudah mendekati 6,97% dari rekomendasi 5% dari WHO. Karena itu tracing harus ditingkatkan. Tracing sampai sekarang sudah sampai 7,98%. Kita harapkan kita bisa mencapai tracing ini menjadi sekitar 10 kontak konfirmasi per tracing yang dilakukan. Karena itu positivity rate-nya mengalami tren penurunan secara nasional, sekarang sudah sampai 6,97. Di beberapa daerah sudah mengalami penurunan hingga baik sekali angkanya, tetapi di beberapa daerah masih tinggi. Untuk daerah-daerah yang tinggi ini diharapkan untuk melakukan kegiatan tracing yang lebih optimal ketika kasusnya sudah mulai ringan seperti sekarang ini, sehingga kita menghindari dari lonjakan kasus berikutnya mungkin kali lebih berat.
Saya juga ingin menyampaikan isu tentang varian-varian baru. Semakin banyak kasus ini berkembang dan semakin lama pandemi ini berlangsung, maka virus itu akan melakukan modifikasi dan melakukan mutasi. Salah satu mutasi selain varian Delta yang baru saja kita alami, sekarang sudah ada varian Mu. Varian Mu ini terjadi di Kolombia, tetapi kelihatannya berdasarkan yang concern pada varian Mu ini adalah bahwa varian Mu ini secara laboratorium itu mempunyai resistensi terhadap kondisi vaksin. Karena itu perlu diperlukan, tapi dalam konteks laboratorium, tidak dalam konteks epidemiologis. Tetapi penyebarannya tidak sehebat penularan dari varian Delta. Di beberapa tempat di sekitar kita, varian Mu ini belum terdapat. Kita sudah melakukan genome sequencing terhadap 7.000-an orang di seluruh Indonesia dan belum terdeteksi varian Mu. Mudah-mudahan varian Mu ini akan abortif, seperti juga varian Lambda beberapa waktu yang lalu di Peru. Bagaimana strategi penanganan pandemi adalah bahwa jumlah bor di rumah sakit makin lama makin menurun. Pada saat menurun seperti ini, maka rumah sakit harus berbenah diri untuk memperbaiki kualitas rumah sakit, mengefisiensikan kembali protokol penanganan vaksin secara optimal, mengevaluasi lagi pengobatan COVID-19 ini secara baik, sehingga ke depannya kalau kita menangani kasus-kasus yang berat, kita akan mendapatkan protokol yang lebih baik. Kemudian ketersediaan obat secara nasional sampai saat ini sudah mencukupi, kita melakukan daily meeting, kemudian pemerintah daerah sudah melakukan pembelian obat melalui APBD, dan diharapkan ketersediaan obat ini dapat dipantau secara online dan baik, dan kami evaluasi memang ketersediaan obat secara nasional ini sudah mencukupi. Untuk pembelian rumah sakit dapat dilakukan melalui situs ini, dan pembelian obat melalui apotek dapat dilakukan melalui retail, bisa melakukan melalui pharmalkes.kemkes.go.id. Selain obat, proyeksi utama yang penting adalah ketahanan secara medis adalah tentang oksigen. Pada saat kita terjadi eskalasi, kita mengalami kekurangan oksigen. Karena kebutuhan oksigen rata-rata ketika belum terjadi pandemi sekitar 400 ton satu hari. Ketika terjadi eskalasi di masa puncaknya hampir 2.725 ton sehari. Padahal kapasitas produksi oksigen di skala nasional itu hanya 1.700 ton sehari. Artinya kita memerlukan oksigen yang jumlahnya sangat kurang sekali. Karena itu kita melakukan berbagai macam modifikasi untuk melakukan penguatan pada saat kasusnya tidak meningkat sekarang, dengan antara lain mengadakan oksigen konsentrator di beberapa rumah sakit. Kemudian kita juga ingin melakukan terpasangnya oksigen generator. Oksigen generator ini adalah alat yang bisa memproduksi oksigen di semua provinsi di Indonesia. Saat ini sudah terpasang 133 generator oksigen, dan kita harapkan 50 lagi akan terpasang di akhir tahun 2021, sehingga semua provinsi di Indonesia akan mempunyai oksigen generator, sehingga apabila terjadi peningkatan kasus membutuhkan oksigen yang lebih banyak, maka akan tidak tergantung pada suplai oksigen dari pusat lagi. Dan untuk vaksinasi, kita sudah mencapai angka 106, tetap perlu akselerasi vaksinasi menuju vaksinasi 2,5 juta per hari. Jumlah vaksin sudah mencukupi, diperlukan evaluasi, dan tadi arahan Bapak Presiden untuk melakukan percepatan vaksinasi pada saat kita sedang tidak naik eskalasi kasusnya, dan Dinas Provinsi belum berbicara vaksinasi ini dengan melakukan distribusi dari provinsi ke kabupaten kota. Tentu ini membutuhkan dukungan dari semua pihak. Kegiatannya bukan merupakan lagi kegiatan program vaksinasi dari pemerintah, tetapi gerakan vaksinasi secara nasional. Dengan membuat ini sebagai diksi gerakan, maka kegiatan vaksinasi ini akan menjadi tanggung jawab TNI Polri, kementerian, badan kelembagaan, swasta, dan seluruh masyarakat. Pemerintah sebaiknya di daerah dipimpin oleh Sekda untuk melakukan koordinasi lintas sektoral untuk melakukan kegiatan vaksinasi tersebut secara terintegrasi. Dalam menghadapi PON, kita sudah melakukan serangkaian kegiatan untuk membuat kegiatan PON tersebut bisa terlaksana dengan baik, dengan mempersiapkan 420 tenaga medis, sistem rujukan dan ambulan, kemudian melakukan serangkaian kegiatan vaksinasi. Jadi vaksinasi yang sudah diberikan, beberapa daerah memerlukan vaksinasi yang lebih optimal dan harus diakselerasi lebih cepat, terutama di Jayapura, di Kabupaten Merauke, Mimika, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keram sebagai tempat
dilakukan kegiatan vaksinasi. Jadi secara keseluruhan bahwa situasi pandemi ini belajar dari beberapa negara, kita tetap perlu secara waspada dan hati-hati karena protokol kesehatan tetap tidak boleh abai. Protokol kesehatan merupakan salah satu faktor penentu yang menentukan apakah kasus ini akan meningkat atau tidak di masa yang akan datang. Dan kita tetap akan berhadapan dalam situasi pandemi dan mungkin akan menjadi endemi apabila penurunan kasusnya sudah semakin baik. Deteksi yang belum dicapai dengan memperbaiki jumlah testing juga menjadi salah satu arahan Bapak Presiden yang harus kita kejar dalam target situasi yang tidak terlalu eskalasi seperti sekarang ini. Capaian kabupaten kota yang masih terbatas dengan 5 kontak erat kasus konfirmasi merupakan salah satu yang penting untuk dilakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa